Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Panitia Pelaksana Pedagogik Awards 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Yeni Eskumisi SPD sebagai Kepala SD Negeri 41 Hulondalangi, Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan orasi dengan tema Manajemen Pengelolaan Sekolah di Masa Pandemi. COVID-19 membuat dunia dilanda krisis, termasuk dunia pendidikan. Salah satu dampak krisis dalam dunia pendidikan adalah berubahnya sistem proses belajar dari tatap muka menjadi sistem dalam jaringan. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai wabah virus corona. Padahal, sistem pembelajaran di negeri ini masih menggunakan pola tatap muka. Ketidaksiapan menghadapi krisis menjadi keniscayaan yang dihadapi oleh stakeholder dunia pendidikan. Disinilah letak peran signifikan seorang kepala sekolah untuk tetap menjalankan kepemimpinannya dengan baik di tengah situasi krisis. Kepala sekolah dituntut menerapkan manajemen krisis, yaitu proses mempersiapkan dan mengelola situasi darurat atau tidak terduga yang mempengaruhi peserta didik, guru, tendik, dan pemangku kepentingan. Ini berbeda dari manajemen risiko yang mengharuskan kepala sekolah untuk menilai potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut. Pada surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pembelajaran dari rumah dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19, dijelaskan bahwa salah satu prinsip pembelajaran tetap dilaksanakan dalam masa pandemi, yakni memastikan pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Salah satu pendekatan proses pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran dalam jaringan. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan dua model pembelajaran, yaitu menggunakan proses tatap muka virtual dan memanfaatkan learning management system. Pelaksanaan tatap muka virtual dilaksanakan dengan cara sinkronos, di mana peserta didik dapat bertatap muka langsung dengan guru, melakukan tanya jawab, berdiskusi dalam waktu bersamaan. Sedangkan pembelajaran melalui LMS dilakukan dengan pola asinkronos, di mana peserta didik menggunakan aplikasi LMS melaksanakan proses pembelajaran di waktu yang berbeda. Kepala sekolah memegang peranan penting dalam membuat kebijakan terkait manajemen sekolah di saat pandemi COVID-19. Kepala sekolah memegang peranan vital sebagai leader dalam membangun atmosfer pendidikan dan memastikan peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, kepala sekolah harus mampu menunjukkan kepemimpinan. Kepemimpinan kepala sekolah melalui manajemen sekolah yang baik adalah respon seorang kepala sekolah dalam menghadapi situasi abnormal untuk meminimalkan dampak dari bencana. Kemampuan lembaga pendidikan dalam menghadapi transisi maupun transformasi sangat ditentukan oleh kompetensi pemimpin yang peka terhadap berbagai potensi yang dapat mengganggu aktivitas organisasinya. Kepala sekolah harus mampu memprediksi krisis dan mampu membuat kebijakan before the crisis. Dalam hal ini, kepala sekolah secara aktif memberikan edukasi literasi pencegahan COVID-19 dengan informasi yang valid, yaitu promosi 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak fisik. Program sekolah yang saya kembangkan dalam rangka promosi kesehatan, yakni membentuk satuan tugas COVID-19 yang terdiri dari guru dan siswa pada setiap jenjang kelas. Satuan tugas tersebut dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk menjalankan tugasnya dalam rangka promosi kesehatan serta penegakan disiplin protokol COVID-19 di lingkungan sekolah. Manajemen sekolah yang selanjutnya dapat dilihat dari kebijakan selama krisis kesehatan berlangsung. Pada kondisi ini, kepala sekolah harus aktif memonitor, mengevaluasi pembelajaran daring.
Kepala sekolah harus mampu memberikan arahan kepada guru agar memberikan pelajaran yang lebih bermakna agar siswa tetap merasa nyaman dan produktif. Inovasi manajemen sekolah yang saya kembangkan pada tahap ini adalah melatih guru untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran berbasis TIK di masa pandemi dengan menggunakan akun pendidikan Gorontalo Kota ID. Pelatihan tersebut lebih fokus pada pengelolaan kelas maya dengan aplikasi Google Classroom, serta penggunaan aplikasi tatap muka virtual melalui Google Meet yang terintegrasi dengan domain akun Gorontalo Kota ID. Menjadi pendidik di era digital menghadapi generasi milenial ini ditantang untuk membangun komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalnya menggunakan daftar hadir presensi digital otomatis serta membagikan materi menggunakan platform berbasis teknologi klasis digital melalui LMS dan tatap muka virtual yang sangat efektif untuk pengajaran dan memudahkan peserta didik berkomunikasi dengan pendidik. Selanjutnya, perbanyak diskusi dengan membuat kelompok-kelompok kecil. Saat diskusi, peserta didik diizinkan berselancar terkait topik melalui sumber kredibel dan relevan. Menjadi tantangan untuk menciptakan interaksi antara peserta didik dan kelompok agar suasana diskusi menjadi lebih hidup. Tentunya hal ini juga untuk meningkatkan skill berbicara di depan orang banyak. Kemudian memberikan contoh yang relevan agar membantu peserta didik mencerna materi lebih mudah. Kepala sekolah harus aktif menggalakkan supervisi dan mampu menggalakkan program literasi dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah yang berbasis digital. Hal ini guna mempertahankan mutu pendidikan, yaitu kecakapan literasi, penguatan karakter, serta kecakapan akademis, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pandemi COVID-19 menguji kapasitas kepala sekolah sebagai pemimpin. Hidup seluruh pendidik Indonesia terus semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apapun yang terjadi, saling bahu-membahu dan juga mendoakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.